Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini setelah pertemuan ke-10 ya, setelah minggu kemarin kita membahas mengenai analisis varians atau ANOVA. Nah, di kesempatan minggu ini kita akan membahas mengenai uji korelasi. Sebelum kita membahas mengenai uji korelasi secara lebih dalam, karena waktunya kita juga terbatas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita selama 2 SKS ini diberikan kelancaran dan semoga saudara bisa memahami materi yang nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya izin share screen dulu ya. Lupa materinya. Kok malah share? Bukan ini. Sorry. Saya tuh lupa kayaknya yang saya share di tempat saudara, yang saya upload di Elena, itu adalah materi yang sudah ada coret-coretannya, kalau nggak salah, untuk kelas sebelumnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu masih, insya Allah masih terbaca kok untuk materi yang saya share di Elena. Oke, sudah ini saya share screen dulu. Oke, Oke, belum terlihat di tempat saudara. Sudah terlihat belum di tempat saudara? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai korelasi. Jadi di materi minggu ini sama materi minggu depan itu menjadi salah satu topik yang menurut saya ini sangat interesting sekali ya, karena materi ini yang akan menjadi akan menjadi sebagian besar pilihan ketika saudara nanti menyelesaikan skripsi. Itu pasti pakainya korelasi regresi ini. Meskipun nanti tidak menutup kemungkinan saudara juga akan pakai PET analisis, atau bisa jadi saudara pakai uji rata-rata juga ada. Tapi yang paling banyak di kakak kelas saudara itu pakainya adalah yang korelasi sama regresi ini. Nah, untuk korelasi sama regresi itu sebenarnya sudah kita bahas di semester 2, tetapi di semester 2 itu kita hanya membahas sedikit ya mengenai korelasi dan regresi. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah nanti kita akan bahas secara lebih detail nanti bagaimana perhitungan secara manualnya dan bagaimana perhitungan secara menggunakan SPSS itu. Tapi yang perlu saudara pahami di sini adalah di situ ada dua hal. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah regresi. Itu. Nah, kalau korelasi itu only relationship ya. Relationship. Jadi hanya sebatas hubungan. Itu juga sebenarnya sudah saya singgung ya di semester kemarin. Nah, kalau regresi ini dia tidak hanya hubungan saja. Dia ada hubungan, tapi di situ sudah ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Nah, di situ. Sehingga nanti di regresi itu ada yang namanya variabel independen. Ini jangan sampai yang biasanya saudara pasti ke bolak-balik ya. Ada variabel dependen. Nah, itu. Kalau independen itu artinya variabel bebas. Kalau dependen variabel terikat. Tuh. Biasanya kalau independen itu disimbolkan dengan X, kalau dependen itu disimbolkan dengan Y. Tapi ini hanya simbol saja, jadi saudara nanti bisa menggantinya. Kalau misalnya independen mau diganti A juga boleh, kalau dependen mau disimbolkan dengan Y itu juga boleh. Itu. Nih, jadi kalau yang perlu saudara pahami di sini, kalau korelasi
hubungan ya antara korelasi sama regresi, itu kalau korelasi belum tentu ada regresi. Regresi atau biasa yang saudara kenal dengan pengaruh. Pengaruh, ya, pengaruh. Nah, kalau di korelasi itu belum tentu ada regresi, tapi kalau di regresi sudah pasti ada korelasi. Gitu ya. Tuh, saya ulangi. Kalau di korelasi itu belum tentu ada regresi, tapi kalau di regresi sudah pasti ada korelasi. Kalau kita hanya membahas mengenai korelasi saja, itu hanya membahas hubungan saja. Oh, ternyata antara A dan B itu ada hubungan. Nah, hubungannya seperti apa? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silakan nanti bisa diuji dengan menggunakan regresi. Oh, ternyata A ini adalah variabel independen yang dia mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependennya siapa? Si B ini. Itu ya. Nah, kita masuk ke ini. Jadi korelasi itu adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan. Ini ya. Jadi hanya sebatas hubungan. Ada atau tidaknya hubungan, bukan pengaruh. Kalau pengaruh berarti nanti regresi. Itu kalau pengaruh misalkan saya mempengaruhi Sadia, saya mempengaruhi Indah Melia itu. Tapi kalau di dalam pengaruh itu berarti sudah pasti antara saya dan Sadia itu sudah ada hubungannya. Itu, tapi belum tentu. Kalau saya misalkan saya dan Sadia itu punya hubungan, tapi belum tentu saya dan Sadia itu saling mempengaruhi. Jadi kayak misalkan saudara berteman nih, berteman dengan siapa aja. Misalkan Rifda temenan sama Sadia. Apakah Rifda itu bisa mempengaruhi Sadia? Ya belum tentu. Meskipun antara Rifda dan Sadia itu punya hubungan. Jadi hubungannya apa? Oh, ternyata hubungannya hanya sebatas teman. Jadi mau misalkan Rifda seperti apapun ya perilaku Rifda itu tidak akan mempengaruhi Sadia karena dia hanya sebatas hubungan kayak gitu. Tapi kalau di situ sudah ada hubungan saling mempengaruhi, misalnya kalau Rifda itu nilainya tinggi, oh Sadia itu termotivasi. Jadi Sadia itu termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada Rifda. Nah, di situ sudah ada yang namanya regresi. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya di sini misalkan curang waktu belajar dengan hasil belajar, minat dengan frekuensi bertanya, frekuensi kuliah dengan rata-rata IPK, tingkat kepercayaan diri dengan frekuensi bertanya, dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan kependidikan. Nah, kalau saudara tanya, Bu, bisa nggak contoh dari hubungan ini atau korelasi ini jadi regresi? Bisa. Itu silakan nanti tinggal saudara itu dianalisis kira-kira antara waktu belajar sama hasil belajar itu siapa variabel independennya dan siapa variabel dependennya. Oh, ternyata variabel independennya itu waktu belajar, Bu, karena waktu belajar itulah yang nanti akan mempengaruhi hasil belajar. Jadi kalau misalkan waktu belajarnya semakin lama, maka hasil belajarnya akan semakin tinggi. Oh, berarti di situ waktu belajar ini merupakan variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, itu akan jadi korelasi. Jadi bisa jadi variabel-variabel ini ada yang dia bisa bisa terjadi regresi, ada yang tidak bisa terjadi regresi. Tergantung nanti saudara dianalisis teori-teori yang teori yang mendukung terkait dengan variabel ini. Itu. Nah, kalau berhubungan dengan ekonomi seperti apa? Misalnya di sini ada suku bunga dengan inflasi, inflasi dengan tingkat kemakmuran. Nah, ini yang kita pakai lebih dari 2 variabel. Ada inflasi, ada suku bunga, dan ada kesempatan kerja. Serta ada tingkat pengangguran dengan pendapatan per kapita. Nah, ini kalau berhubungan dengan ekonomi. Nah, di sini saya cantumkan, saya paparkan contohnya ya, korelasi antara tingkat suku bunga dengan kredit. Nah, di sini kalau kita lihat, karena ada N-nya, berarti N-nya 9 ya. N-nya ada 9, kemudian karena N-nya 9, kalau kita lihat,
suku bunganya kok semakin ke bawah kok semakin naik. Oh, ini naik ternyata. Semakin naik. Nah, kalau kredit semakin ke bawah kok semakin turun. Nah, ini kalian bisa lihat nih dari data ini. Loh, data yang variabel suku bunga kok semakin naik, sedangkan yang variabel kredit kok semakin turun. Yang satu naik, yang satu turun. Oh, ini bisa dilihat. Tanpa kalian hitung, ini kita bisa lihat, oh, berarti ini korelasinya atau hubungannya adalah hubungan yang negatif. Nah, kalau negatif itu ciri-cirinya, kalau satu variabel itu naik, maka variabel yang lain itu akan turun. Itu kalau negatif. Begitu juga kalau dibolak-balik ya sama. Kalau yang positif, jika variabel satunya itu naik, maka variabel duanya juga akan naik. Jika variabel satu turun, maka variabel dua juga akan turun. Jadi searah. Kalau positif itu jalannya searah. Kalau yang satu ke kanan, ya berarti nomor dua ke kanan. Kalau yang negatif, jika yang satunya ke kanan, yang duanya ke kiri. Itu negatif. Jadi dia berlawanan. Itu ya. Itu salah satu arah hubungannya. Nanti ada 3. Arah hubungan positif, ada negatif, dan ada nihil. Gitu. Nah, dari data-data ini, kalau kita gambarkan bisa nggak, Bu? Bisa. Nanti kalau digambarkan seperti ini jadinya. Jadi kalau dilihat dari data kuantitatifnya, itu kan datanya yang satu naik, yang satu turun. Kita bisa lihat. Sehingga kalau kita gambarkan nanti dia sebenarnya sebenarnya gambarnya itu hanya titik ini, titik-titik hitam ini. Tetapi dari titik-titik hitam itu kita bisa melihat polanya. Oh, polanya kok ternyata ini ya, kayak gitu turun. Nah, oh ini negatif berarti. Nah, kalau positif nanti polanya seperti ini, naik. Ini kalau positif. Jadi titik-titiknya itu menyebar di sini. Dia semakin naik. Nah, titik-titiknya itu. Itu kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa yang namanya arah hubungan itu ada 3. Yang pertama adalah arah hubungan yang positif. Kalau positif itu jika X-nya naik, maka Y-nya akan naik. Jika X-nya turun, Y-nya juga turun. Makanya di sini kalau positif itu searah. Tuh. Yang kedua, kalau negatif, yang X naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Berarti di sini kalau negatif itu berlawanan. Ya. Nah, yang ketiga ini, yang nihil. Nihil itu dia fluktuatif. Jika X-nya naik, kadang itu Y-nya bisa naik, kadang juga bisa turun. Kalau X-nya turun, Y-nya bisa turun, kadang juga bisa naik. Jadi dia datanya itu tidak fleksibel ya. Jadi dia tidak stagnan, dia akan naik terus itu enggak. Tetapi mungkin saat ini atau tahun ini dia akan naik, bisa jadi tahun depan dia akan turun. Gitu. Itu kalau nihil. Nah, kalau digambarkan, nah nanti ini gambarnya kan kalau positif itu naik ke atas. Naik ke atas ini. Kalau negatif itu turun. Nah, ini kalau nanti ketemu kan kayak gini ya jadinya ya. Ini kalau positif. Kalau nihil itu yang kita nggak bisa nih. Nihil karena awalnya itu kan bentuknya lingkaran kayak gini. Ini kalau kita mau tarik garis, ya kalau kita mau tarik garis kayak gini, itu kan nggak bisa. Sedangkan di sini ada nih, ada titik-titik yang di sini tidak beraturan. Kalau mau tarik garis, kita mau mengatakan ini negatif. Tapi kalau kita mau mengatakan ini positif, nah ini juga nggak bisa. Ya kan? Ini ada enggak. Jadi enggak apa namanya kalau ditarik garis itu tidak simetris lah istilahnya, dia tidak linier. Itu kalau nihil. Sehingga titik-titik ini, karena tadi awalnya data-data itu kalau digambarkan kan jadi titik seperti ini. Itu dia tidak beraturan sekali. Dia tidak beraturan seperti ini. Jadi kita nggak bisa menarik garis apakah itu positif atau itu negatif. Nah, ini kalau korelasi nihil. Nah, sekarang kita akan menghitung besarnya koefisien korelasi.
besarnya hubungan. Besarnya hubungan. Atau yang biasa disimbolkan dengan R. Boleh ditulis R kecil atau saudara bisa ditulis R besar. Nah, yang namanya koefisien korelasi itu yang pertama adalah ada negatif dan ada positif. Nih, koefisien korelasi negatif itu menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Jadi, kalau koefisien korelasi itu besarnya antara 0 sampai 1. Ini juga pernah saya jelaskan ya ke saudara ya. Jadi, kalau angka yang berkisar antara 0 sampai 1 itu bisa jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Nah, angka ini bisa bernilai positif atau negatif, sama ini juga bisa bernilai positif atau negatif. Ini bisa bernilai positif atau negatif. Gitu. Pokoknya ini tidak lebih dari 1. Kalau saudara menghitungnya misalkan hasilnya 1,01, sudah pasti saudara salah. Berarti ada perhitungan saudara yang mungkin tidak tepat, sehingga mengakibatkan hasil perhitungannya itu menjadi lebih dari 1. Karena kalau 1 itu sudah pasti. 1 itu kan asumsinya 100% ya. 100% itu sama dengan 100 per 100. Sama dengan berapa? 1. Nah, ini. Kalau hubungan yang negatif, baik itu hubungan yang negatif maupun hubungan yang positif, itu dia punya dua sifat. Ada negatif kuat, ada negatif lemah. Ada positif lemah, ada positif kuat. Kalau lemah itu antara, kalau negatif ya berarti minus 0,0 sampai minus 0,5. Kalau negatif kuat berarti minus 0,51 sampai negatif 1,0. Kalau positif lemah berarti positif 0,0 sampai positif 0,50. Ini. Kalau positif kuat berarti positif 0,51 sampai positif 1,0. Sebenarnya ada. Kalau ini kan kita hanya dibagi 2 ya. Jadi dibagi 2, kalau yang di bawah 0,5 berarti dia masuknya lemah, kalau di atas 0,5 berarti masuknya kuat. Tapi ada pendapat lain yang di situ juga mengatakan kalau misalkan antara 0, ini saya mengabaikan negatif atau positifnya ya. Nanti saudara tinggal menyesuaikan saja. Misalkan di situ ada yang mengatakan 0,0 sampai 0,2 itu sangat lemah. Sangat lemah. Kemudian 0,21 sampai 0,4 itu lemah. 0,41 sampai 0,7 itu sedang. Ini kayaknya 6 deh, kayak kalau nggak salah ya. 6 atau 7 gitu. 0,61 sampai 0,9 kalau nggak salah ya. Itu kuat. Nah, 0 sini ya, saya tulis sini ya. 0,91 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi saran saya, saudara tidak perlu pakai yang ini, karena kan ada 5 kategori nih. Kalau saran saya, ketika nanti saudara mengerjakan tugas atau mengerjakan UAS, silakan saudara cukup pakai yang ini saja. Biar saudara tidak perlu bingung untuk mengingat kalau yang lemah itu berapa, kalau yang misalkan yang kuat itu berapa. Pakainya ini aja dasarnya. Kalau di bawah 0,5 berarti lemah, kalau di atas 0,5 berarti kuat, gitu aja. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besarnya koefisien korelasi. Nah, meskipun rumusnya ini cukup panjang, nanti saudara tidak perlu bingung, karena saudara cukup menghitungnya terlebih dahulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti dihitung, dibikin tabel, baru nanti dimasukkan rumus, itu akan lebih cepat. Dan ini tidak perlu dihafal ya, tidak perlu, cukup dipahami saja nanti alurnya.
Dan oh ya, saudara tidak perlu bingung ketika nanti saudara itu menemukan misalnya di internet atau di buku lain, Bu, kok rumus korelasi beda kayak gitu. Itu saudara tidak perlu bingung. Karena rumus perhitungan koefisien korelasi itu juga ada beberapa teori, ada yang pakai produk momen. Ada yang pakai produk momen, kemudian ada pakai rank Spearman. Spearman, ada yang pakai rank Kendall, itu juga ada. Itu macam-macam. Jadi memang rumusnya antara rank Spearman, antara produk moment, antara rank Kendall itu rumusnya beda-beda kayak gitu. Apakah kalau rumusnya beda hasilnya berbeda? Iya, hasilnya berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Gitu ya, hasilnya berbeda, mungkin hanya selisih 0,01 mungkin. Kalau kita pakai produk momen mungkin hasilnya 0,42. Kalau rank sperma mungkin hasilnya 0,43 kayak gitu. Jadi bedanya tidak terlalu signifikan. Yang penting satu angka di belakang koma itu sama. Itu yang penting itu ya. Nah, kalau rumus ini itu pakainya yang produk momen ini. Itu. Nanti saudara bisa cari. Jadi tidak perlu bingung ketika di situ ada rumus korelasi yang berbeda-beda. Nah, ini untuk menentukan besarnya koefisien korelasinya. Nah, ini saya memberikan contoh. Di situ ada N-nya ada 30, nilai X-nya ini tadi yang saya bilang. Jadi nanti ketika saudara mengerjakan tugasnya, itu dibikin tabulasi seperti ini. Untuk memudahkan ya. Dibikin tabulasi ini, kemudian nanti dijumlah, ini jumlahnya, di total berapa, baru nanti dimasukkan ke dalam rumus. Itu akan lebih cepat. Nah, kita masuk ke contoh perhitungan. Ini ya, kita di sini ada 16. N-nya ada 16. N sama dengan 16. Nilai X-nya juga sudah ada, nilai Y-nya ada, nilai X kuadratnya, nilai Y kuadratnya, nilai XY-nya juga sudah ada. Tinggal kita masukkan nih ke rumus ini. Hasil total ini kita masukkan ke rumus koefisien korelasi. Nah, ini ya, dimasukkan. Itu akan lebih cepat nanti. Hasilnya ini langsung saya langsung hitungkan ya, biar cepat. Nanti saudara untuk tugas individunya nanti ada sendiri untuk menghitung secara manualnya. Nah, ini ketemu nilai koefisien korelasinya sebesar 0,8517. Itu ya. Berarti ini masuknya apa nih? Kategori apa? Ini apa hubungannya apa ini? Positif kuat. Ya, positif kuat. Ya, ini adalah hubungan yang positif kuat. Hubungan positif kuat. Artinya apa kalau positif kuat? Artinya apa? Interpretasinya gimana nih? Dengan nilai ini. Jika X naik, maka Y-nya juga akan naik. Begitu pula jika X-nya turun, maka Y-nya akan turun. Tergantung nanti saudara silakan bisa diinterpretasikan. X itu variabel apa, Y itu variabel apa. Itu ya, itu interpretasinya. Ini interpretasinya nih. Ini masih gampang. Nah, setelah itu, ini kan menghitung koefisien korelasinya, besarnya korelasi, besarnya hubungan. Nah, setelah ini kita akan menguji kira-kira hipotesisnya itu seperti apa. Karena sekali lagi kalau dalam statistik sebenarnya kan statistik itu adalah untuk menguji hipotesis, ya kan? Jadi selain kita menghitung nilai koefisien korelasinya, kita juga harus menguji hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Langkah-langkahnya masih sama seperti saudara menguji hipotesis yang sudah sebelumnya. Itu langkah-langkahnya sama, yang ada 5 langkah itu. Nah, langkah yang pertama adalah saudara merumuskan hipotesisnya. Berarti hipotesis nolnya apa? Oh, hipotesis nolnya berarti berbunyi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara X dan Y. HO-nya apa? Oh, kok HO? HA-nya apa? Oh, berarti kebalikannya. Ada hubungan. Terus yang kedua,
Taraf signifikansinya apa? Karena di sini tidak disebutkan, berarti signifikansinya sebesar 95%. Berarti errornya sebesar 5%. Yang ketiga, kita baru menguji dengan menggunakan uji T ini. Nah, kalau untuk korelasi kita pakainya uji T. Ini rumusnya. Nih, uji T atau nanti juga bisa pakai uji R. Nah, kita pakai uji T ini, silakan nanti dimasukkan ke rumusnya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah nilai T hitungnya. Nah, sekarang langkah yang keempat adalah kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, ternyata T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Silahkan yang belum bisa membaca T tabel, silahkan saudara bisa dipahami, karena itu pasti akan kepakai sampai saudara nanti akan lulus. Itu. Jadi kalau T tabel kita pakainya DF, rumus DF. DF itu sama dengan, DF itu degree of freedom ya, atau derajat kebebasan. Rumusnya adalah N min K. N-nya berapa? 16. K-nya berapa? Oh, K itu adalah jumlah variabel. Berarti dalam kasus korelasi ini ada 2 variabel. Oh, berarti dikurangi 2. Berarti 14. Silakan nanti cari sendiri. Dengan T-tabel, tadi signifikansinya 95%, DF-nya ini adalah 14. Ketemu di sini saya sudah cantumkan hasilnya adalah 2,145. Oke, sudah. Yang kelima berarti tinggal interpretasi. Oh ya, kesimpulannya apa ini? Oh, kesimpulannya berarti karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan koefisien sebesar ini menunjukkan hubungan yang berarti atau signifikan atau HA diterima. Jadi ada hubungan. Nah, ini yang keempat, ini yang keempat kesimpulannya. Interpretasinya kalau HA diterima bagaimana? Oh, berarti kalau HA diterima artinya di situ ada hubungan antara X dan Y. Tinggal nanti saudara sebutkan saja X-nya apa, Y-nya apa. Gitu. Sudah? Nah, selain kita pakai uji T ini untuk menentukan uji hipotesis di korelasi, kita juga bisa pakai tabel R. Jadi di tabel R ini enaknya itu saudara tidak perlu mencari DF. DF itu tidak perlu. Jadi langsung saudara lihat saja N-nya berapa. Oh, N-nya 16, berarti R-nya berapa? 0,468. Itu kalau saudara pakai tabel R. Jadi untuk menentukan dikorelasi itu bisa pakai tabel T, uji T, atau bisa pakai uji R. Itu kalau uji R berarti saudara nanti akan pakainya adalah tabel R product moment. Gitu ya. Itu ini sebenarnya ini agak kepotong tabelnya, ini kan ke bawah, ini bukan langsung 41 ya, tapi harusnya di slide ini. Nah, makanya ini tadi ini tabelnya agak kepotong, silakan nanti bisa dipahami. Ini harusnya kan 23 kan, setelah 23 24. Nah, itu ada di slide berikutnya. Ini ya. Oke, ini kita sudah ketemu nih hasilnya 0,468 dengan N16. Sekarang kita lihat. Nah, kalau koefisien korelasi 0,8517 dengan N16, maka dengan signifikansi 0,05 ya, signifikansinya tadi 95, maksudnya 95%, ini berarti errornya ya, bukan signifikansi tapi errornya. Ini errornya 0,5, maka tabel R itu hasilnya adalah, ini salah, perlu saya revisi, mungkin ini saya pembulatan ya. Sebenarnya kan 0,468.
Gitu. Ini saya revisi, silakan nanti diperbaiki. Nah, karena R hitung sebesar 0,8517 itu lebih besar daripada R tabel, ini ya, jadi lebih besar daripada R tabel yang ini, 0,8517 itu lebih besar daripada 0,468. Maka koefisien sebesar 0,8517 itu signifikan. Artinya di sini ini sudah masuk interpretasi nih. Artinya ada hubungan variabel antara X dan Y adalah hubungan yang berarti. Kalau di sini ada hubungan berarti HA diterima. Oke. Jadi sama aja. Kalau saudara mau pakai tabel T juga boleh, mau pakai tabel R itu juga boleh. Meskipun nanti yang beda adalah nilai R tabelnya atau nilai T tabelnya. Tapi nanti untuk kesimpulannya dalam penarikan hipotesisnya itu pasti akan sama kok hasilnya nanti. Gitu ya. Oke. Ini contoh data yang angkanya cukup banyak, tetapi insya Allah nanti ketika tugas yang harus saudara selesaikan ataupun UAS-nya itu tidak sepanjang ini. Ini contoh saja. Oke, setelah itu kita akan menghitung dengan menggunakan SPSS. Ini saya langsung saja di sini tidak saya bukakan SPSS-nya, tapi saya screenshot tampilan SPSS-nya biar nanti saudara bisa membukanya kembali. Yang pertama sama tampilan SPSS-nya, di sini ada data view, ada variabel view, saudara edit terlebih dahulu, boleh, ini variabel view-nya. Kemudian ini ya, nah kalau saya itu yang name tingkat suku bunga itu saya biasanya naruhnya di label, itu boleh, terserah saudara. Jadi di name-nya ini cukup dikasih X aja, yang investasi Y. Tingkat suku bunga ini nanti taruh di sini aja biar tidak terlalu panjang, gitu ya. Kalau desimal, kalau misalkan di situ saudara butuh karena misalnya data aslinya ada desimal ya silakan dikasih desimal. Tapi kalau data aslinya tidak ada desimalnya berarti ini nanti dienolkan saja. Gitu, sama kok. Nah setelah itu kita input data nih, input data. Ini saya pakai data bebas ya, data bebas. Bukan data yang tadi, bukan data yang komanya banyak-banyak itu enggak. Ini pakai data bebas. Nah, kalau sudah klik analyze, pilih correlate bivariate. Nanti ini pilihannya. Nah, analyze ini correlate, di atasnya regresi, pilih bivariate. Di sini ada parsial, ada distant, pilihnya yang bivariate saja. Kalau sudah tampilannya muncul seperti ini. Jadi di sini ada tingkat suku bunga, ada investasi. Kalau misalnya ada 3 variabel bagaimana, Bu? Oh, berarti 3 variabel nanti ya sini yang ketiga variabel ini. Nah, kedua variabel ini karena di contohnya ada 2 variabel itu dipindah dengan cara apa? Diklik tanda panah ini, nanti dia akan pindah ke sini. Kalau sudah nanti diklik OK. Udah gitu. Nanti diklik OK nih. Kalau sudah dipindah ke sini nanti kan OK-nya akan jadi aktif. Jadi nanti silakan langsung diklik OK saja. Nah, ini munculnya. Nah, kita coba analisis ya. Kalau tingkat suku bunga sama tingkat suku bunga, ini ya, kita pakainya percent correlation. Ini percent correlation ya. Sebentar. Oh ya, ini ada percent correlation, ada product moment, ada tadi yang saya bilang kan korelasi. Kalau saudara menjumpai ya di rumusnya itu misalkan kok rumus dari koefisien korelasi beda-beda. Nah itu ini salah satunya. Tadi saya bilang kalau product moment itu masuknya di persen ini. Jadi per persen itu ada 2 kalau nggak salah ya. Yang satu product moment, yang satu apalagi kayaknya ada 2 itu. Saya kok lupa. Itu. Jadi kan yang biasanya kita pakai itu adalah yang persen. Kalau sudah mau pakai kendal gimana Bu? Ya nggak apa-apa, dicoba aja kalau pakai kendal, nanti tinggal dicentang aja. Kalau pakai Spearman, rank Spearman bagaimana Bu? Ya silakan dicoba aja. Itu di sini ada pilihannya. Kalau yang biasa dipakai yang persen. Nah, kalau test of significance-nya itu biasanya kita pakainya tutel. Tutel itu yang 2 arah. 2 arah. Nanti kalau digambar saudara kan kayak gini. Nah, ini. Kalau daerah dalam sini berarti daerah HO diterima. Jadi tergantung nanti saudara mau pakai tutel boleh, wantel boleh, Bu, boleh. Tergantung nanti perintahnya apa. Kalau yang tutel berarti ini.
Ini tinggal diklik. Nah, kalau misalnya di perintahnya, di petunjuk soalnya nggak ada, gimana Bu? Oh, berarti yang dimaksud di situ adalah yang dua arah. Kalau tidak ada keterangan, berarti silakan saudara pilih yang dua arah saja. Karena itu yang biasanya dipakai. Dan kalau tidak ada pilihan harus ke kendal atau yang sperma, silakan pilih yang person saja. Nah, ini ya tadi saya bilang kalau tingkat suku bunga sama tingkat suku bunga ini kan satu variabel. Kalau satu variabel ya pasti hasilnya satu sempurna. Tapi kalau tingkat suku bunga sama investasi ini hasilnya. Ini berapa nih? Oh, ternyata hasilnya adalah minus 0,892. Oke, signifikasinya ini total ya. Nanti di situ ada keterangan N-nya pun juga sama nih, sama. Nah, kalau investasi gimana, Bu? Sama. Jadi kalau korelasi itu ciri-cirinya dia mau siapa dulu variabelnya itu pasti hasilnya sama. Mau suku bunga dulu dengan investasi, berarti kan suku bunga nih yang pertama. Dengan investasi ya hasilnya sama. Mau investasi dulu dengan suku bunga ya hasilnya akan sama. Ini kan hasilnya minus 0,892 sama hasilnya. Kalau seperti ini apa nih, Bu? Arah hubungannya apa nih? Arah hubungannya apa? Arah hubungannya. Ini kalau hasilnya 0,892. Arah hubungannya apa ini? Negatif. Negatif? Negatif apa? Negatif apa ini? Hah? Kalau 0,892 itu arah hubungannya apa? Negatif apa? Negatif? Ayo, ayo. Negatif apa? Kuat. Hah? Negatif apa? Apa? Ayo. Ini negatif apa nih? Silakan dijawab. 0,92 nih, sama kan? Minus 0,92 itu arah hubungannya adalah Negatif lemah. oke? Kuat. Kuat atau lemah? Kuat. Ya, negatif kuat. Kalau di atas 0,5 itu negatif kuat. Pokoknya intinya kalau angkanya 0, di atas ya, di atas berarti ini lebih dari 0,5 itu berarti kuat. Gitu. Silakan diingat-ingat. Nah, di sini berarti interpretasinya koefisien korelasi person ini hasilnya ini bukan minus-minus ya, tapi minusnya satu kelebihan nih. Minus 0,892 karena signifikasi kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif signifikan. Memiliki hubungan negatif signifikan nih hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari koefisien correlation dengan menggunakan rumus person. Gunanya apa kalau koefisien korelasi? Bahwa di situ ketika hubungan negatif signifikan, negatif ya, negatif. Negatif artinya turunnya tingkat suku bunga, kalau tadi variabelnya suku bunga, itu akan diikuti naiknya investasi. Jadi jika tingkat suku bunganya itu turun, maka investnya itu akan naik. Begitu juga kalau tingkat suku bunganya naik, maka investnya akan turun. Itu negatif. Tuh. Oke. Nah, gunanya koefisien korelasi yang pertama adalah untuk prediksi atau prediktor. Jadi, ketika kita menggunakan koefisien korelasi ini, kita bisa melakukan prediktor forecasting. Kita bisa memprediksi ya. Jadi kita bisa memperkirakan lah istilahnya. Kita bisa memperkirakan, oh kalau misalkan datanya seperti ini pasti nanti korelasinya negatif. Kan itu prediksi. Apakah itu terbukti atau tidak? Nah, kita harus uji dulu tadi. Kita harus hitung dulu koefisien korelasinya. Yang kedua, bahwa koefisien korelasi itu bukan hubungan sebab akibat. Kalau hubungan sebab akibat itu namanya regresi.
kalau korelasi itu hanya sebatas hubungan saja. Misalkan tadi antara Rifda sama Sadia itu punya hubungannya apa? Mereka teman kelas. Apakah mereka itu punya hubungan sebab akibat? Ya belum tentu, tapi bisa jadi ada. Itu tadi yang saya bilang, ketika Rifda nilainya naik, maka Nur Sadia itu termotivasi untuk nilainya jauh lebih tinggi daripada Rifda. Biar IPK Nur Sadia itu IP-nya bisa kumlot, melebihi nilainya Rifda. Gitu. Oke, sampai di situ untuk penjelasan kita hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Dan sebelum diskusi kita mulai, ini saya berikan tugas ke saudara. Ini ada datanya memang cukup banyak, mohon maaf, ini ada 58 N-nya, ada X1, ada X2, boleh silakan kalian mau namai X1, X2-nya siapa boleh, terserah bebas, atau mau tidak dinamai juga tidak ada masalah. Nah, oh ini belum saya tulis ya tugasnya ya. Oke. Bentar. Ini saya tulis dulu. Yang pertama, hitunglah besarnya koefisien korelasi dan interpretasikan hasilnya. Interpretasikan hasil serta uji hipotesisnya. Kemudian yang kedua itu menggunakan SPSS dan interpretasikan serta uji hipotesisnya. Nanti hipotesisnya juga akan sama. Oke. Ini tugasnya, karena ini tidak ada, silakan nanti bisa di screenshot. Ini saya slideshow dulu. Oke, silakan kalau mau di screenshot untuk tugasnya. Bu, mohon maaf. Di Ya. PPT saya yang di Elena itu terkait tugasnya kok hitam ya, Bu, gambarnya yang itu penugasannya. Yang petunjuk ini? Bukan, yang itu tugas, yang tabelnya itu tugas hitunglah koefisien korelasi antara X1 dan X2. Hitam gambarnya, Bu, tabelnya itu. Tabel ini? Ya. Ini hitam? Enggak. Ya, maksudnya di saya, Bu. Yang mana? Yang itu, Bu. Enggak, yang itu. Hitunglah yang tadi. Yang ini. Itu di saya kok hitam. Iya, Bu. Enggak tahu di tempat yang lain hitam juga enggak? Kayaknya enggak deh. Atau file ini nanti saya upload lagi enggak apa-apa? Gitu ya. Nanti saya upload lagi enggak apa-apa nanti. Atau ini di screenshot aja enggak apa-apa? Sudah? Baik, Bu. Makasih. Oke, yang ini silakan kalau mau di screenshot dulu. Sudah? Kalau mau di screenshot? Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Kalau yang pakai laptop mah gampang kalau mau di screenshot. Oke, itu ya. Nah, ini tugasnya. Kalau yang perhitungan manual, ini kan angkanya sangat banyak sekali, ada sampai 58. Silakan saudara bisa pindah data ini ke Excel dulu. Jadi kalau di Excel kan lebih gampang tuh.
di Excel silakan dipindah. Nanti kalau melalui Excel kan saudara nanti bisa langsung dihitung. Misalkan X1 kuadratnya berapa, X2 kuadratnya berapa, nilai X1 kali X2-nya berapa. Itu kalau di Excel. Silakan dipindah di Excel dulu saja. Nah, nanti untuk pengerjaannya seperti biasa, saudara ditulis tangan. Untuk perhitungan manual yang ini ditulis tangan. Tapi yang Excel-nya itu tadi, yang tabel frekuensi tadi, itu silahkan saudara di-copy saja di Word atau di-copy dalam bentuk PDF. Oke ya, itu. Nah, begitu juga kalau yang SPSS itu hasil output SPSS-nya itu saudara pindah saja ke PDF. Jadi dipindah ke PDF, kemudian nanti interpretasinya boleh ditulis tangan. Silakan ditulis tangan. Nah, nanti semua file-file itu digabung jadi satu file PDF. Jangan pisah-pisah ya, karena nanti saya ngeceknya susah. Saya itu kalau saudara ngupload banyak file itu pokoknya saya susah, saya harus buka satu-satu itu susah. Tapi kalau saudara jadikan satu file PDF itu akan lebih gampang. Kan bisa tuh saudara bisa pakai Nitro PDF. Nitro PDF itu saudara silakan bisa klik combine file PDF itu bisa. Jadi misalkan saudara mengcombine file Word, file PDF, file JPEG itu jadi satu file PDF itu bisa. Gitu ya. Nah, itu tugas saudara, silakan nanti dikumpulkan minggu depan maksimal hari Rabu. Maksimal Rabu, karena saudara kuliahnya kan Kamis. Rabu jam 23.59. Biar nanti hari Kamisnya bisa kita bahas. Minggu depan kita bisa bahas. Itu menu untuk upload tugasnya itu sudah ada di Elena. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Bu, izin bertanya. Ya. Terus kan ini kan terkait data, kalau semisal kita menggunakan data kualitatif, apakah bisa diuji coba di SPS atau hanya data kuantitatif yang bisa diuji coba di SPS, Bu? Oke, kalau data kualitatif itu berarti saudara harus mengkuantitatifkan dulu. Karena nggak bisa, SPSS itu nggak bisa untuk data kualitatif. Tapi kalau data kualitatif itu kita kuantitatifkan, itu baru bisa. Kan di pertemuan sebelumnya pernah saya jelaskan tuh. Misalkan saudara kalau ngisi kuesioner, itu kan ada sangat setuju, ya kan? Sangat setuju. Kemudian setuju, netral, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju, ya kan? Sangat tidak setuju. Nah, ini kan data kualitatif ya. Kalau seperti ini kan data kualitatif. Bisa nggak ini kita kuantitatifkan? Bisa. Kalau sangat setuju saya bikin 5, kalau setuju 4, kalau netral itu 3, kalau ini 2, kalau ini 1. Jadi ketika nanti saudara mengisi kuesioner, kan sering tuh ngisi kuesioner. Nah, nanti di situ akan muncul, oh misalkan pertanyaan pertama saudara yang jawab setuju berarti nilainya 4. Kalau pertanyaan nomor 2 ternyata di situ saudara tidak setuju, oh berarti di situ 2. Nah, ini yang seperti ini baru kita bisa olah di SPSS. Kalau cuma sangat setuju ini kan data kualitatif, ini nggak bisa diolah di SPSS. Jadi kita harus memberikan kode. Begitu ya, Rifda ya. Sudah? Bu, makasih. Oke. Yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup ya. Kalau cukup, ini kita masih ada waktu. Silakan nanti tugasnya bisa diselesaikan biar nanti saudara tidak ada tanggungan karena ini belum ada tugas ya. Setelah perkuliahan setelah mid kan belum ada tugas baru ini. Oke, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Untuk mulangnya, saudara bisa segera validasi karena mulangnya sudah saya akhiri.
Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.